Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Human Resource Management. Kali ini kita akan membicarakan tentang training and development. Slide berikutnya nanti pertemuan selanjutnya kita bicarakan tentang metode-metode training and development. Hari ini kita pahami terlebih dahulu apa pengertian dari training and development. Ini merupakan salah satu topik yang penting karena pengalaman selama ini banyak mahasiswa S2 mengambil judul ini pada saat melakukan atau menulis tesis dalam penelitian judulnya Training and Development. Kenapa hal ini penting? Secara umum kita mungkin sama menyadari bahwa persoalan ketenaga kerjaan selalu mendapat perhatian yang serius dari berbagai kalangan, baik instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena kompleksitas permasalahan ketenaga kerjaan ini dapat dipandang sebagai suatu upaya masing-masing individu untuk memperoleh dan mempertahankan hak-hak kehidupan mereka yang melekat pada dirinya agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Sehubungan dengan hal itu, maka pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, yang pada akhirnya nanti mengarah kepada karir. Ya, mungkin saya tidak sempat membahas karir dalam pertemuan kita. Mudah-mudahan dosen kedua minggu depannya membahas tentang karir. Mungkin juga dia membahas tentang kompensasi. Nah, kenapa hal ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dibicarakan? Karena perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan adalah sumber daya manusia. Sebab pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitasnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas. Sebab sebuah studi menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu produktivitas suatu organisasi. Nah, perlu kita pahami bahwa pembangunan sumber daya manusia atau human resource development dalam konteks HRD ini itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah konsep pengembangan dan kedua adalah
sumber daya manusia. Artinya, pengembangan adalah suatu proses aktif untuk merubah suatu keadaan sekarang menjadi keadaan yang lebih baik. Hal ini berhubungan dengan pengembangan pegawai atau pengembangan karyawan ataupun pengembangan organisasi. Sementara yang dimaksud SDM adalah semua orang, baik pimpinan, staf, atasan, bawahan, pegawai tetap, maupun mungkin saja pegawai tidak tetap, yang tergabung dalam sebuah organisasi dengan peran dan kontribusinya masing-masing mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Sehingga pengembangan sumber daya manusia ini digunakan untuk menggambarkan suatu pendekatan yang bersifat terintegrasi dalam mengubah perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu proses pekerjaan. Oleh karena itu, training and development diperlukan agar satu, lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Yang kedua, untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, atau keterampilan. Yang ketiga, untuk mengetahui prosedur-prosedur kerja agar seseorang bekerja dengan sukses sesuai dengan keinginan perusahaan atau organisasi. Yang keempat, untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang kelima, untuk meningkatkan semangat dan gairah kerja. Termasuk di dalamnya adalah training development ini untuk mengurangi risiko-risiko yang mungkin saja terjadi. Itulah pentingnya training and development. Jadi pendidikan dan pelatihan yang biasa disebut dengan diklat adalah upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian seseorang. Nah, oleh sebab itu, untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengembangan SDM diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisis jabatan. Beberapa pakar memberi definisi tentang pendidikan, nanti saudara baca di slide yang saya kirimkan nanti melalui email. Dari definisi itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa diklat itu merupakan serangkaian kegiatan yang mengutamakan pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan sikap seseorang dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Nah, sebagai gambaran pelatihan ini, maka
tujuan pendidikan dan pelatihan kaitannya dengan pengaruh terhadap kinerja, maka kualitas dan inisiatif dalam bekerja, indikatornya ini tentu saja melatih dan meningkatkan mekanisme kerja dan kepekaan melaksanakan tugas berkaitan dengan indikator kinerja tersebut. Kemudian indikator kinerja yaitu pengetahuan, artinya meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan mekanisme-mekanisme wawasan yang telah diberikan berdasarkan pada metode-metode pelatihan yang slide nanti kita akan bahas metode-metode pelatihan tersebut. Kemudian indikator kinerja yaitu tanggung jawab. Di situ bagaimana meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada organisasi dan pengabdian kepada masyarakat. Dan indikator kinerja berupa kedisiplinan kerja, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi. Inilah beberapa pemahaman tentang training and development. Nah, implikasi dari pemahaman ini, pertemuan berikutnya kita lebih spesifik membicarakan tentang metode-metode pelatihan yang dikenal ada dua, ada yang disebut dengan on the job training dan off the job training. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, dan nanti saya kirimkan bahan ini di email untuk dibaca-baca kembali dan ditambah dengan buku literatur atau melalui internet tentang pemahaman perlunya namanya training and development. Sukses selalu buat saudara, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.